Israfil untuk perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril yang namanya Buraq. Kalau dulu pertama zaman Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj yang tadi nggak banyak yang percaya, tapi kalau sekarang sudah mulai percaya, karena kita pun kalau ke Makkah naik pesawat, ada pesawat yang biasa, ada yang pesawat mampir ke negara-negara lain, ada yang pesawat langsung, bahkan ada pesawat yang cepat. Betul. Sekarang mulai percaya. Ada yang bertanya lagi, Ustaz, Buraq itu apa sih Ustaz? Buraq itu asal kata dari al-buraq, artinya kilat atau cahaya. Jadi kendaraan Rasulullah itu kendaraan yang cepatnya kayak kilat, kayak cahaya, lebih cepat. Karena akan menembus tangga-tangga langit-langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh yang namanya Sidratul Muntaha, dengan kendaraan yang namanya Buraq. Rasulullah berserta Jibril naik Buraq melintasi langit demi langit sampai ke Sidratul Muntaha. Bu, ada kisah sedikit Bu, ya. Di perjalanan besar terjadinya Isra Mi'raj ini ada hikmah. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah memberikan keberkahan dan Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulullah dan malaikat Jibril ketika naik ke langit. Dari langit pertama sampai langit ketujuh, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Apa di antara tandanya, Bu? Ada orang yang menggunting-gunting lidahnya. Rasulullah melihat, tanya sama malaikat Jibril, siapa itu Jibril? Itulah orang yang suka bergibah dan memfitnah. Bu, awas tuh. Ya, dikasih gambaran. Ada orang yang sudah menggunting-gunting lidahnya. Siapa itu orang yang suka bergibah? Ada orang yang mencakar-cakar wajahnya. Siapa itu orang yang suka berantem dengan saudaranya sesama muslim? Ada orang yang digambarkan nenek-nenek bungkuk pakai tongkat, bertanya Rasulullah, apa itu gambarannya? Nenek-nenek pakai tongkat itu gambaran duniamu, wahai Rasulullah yang sudah tua. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah poin yang ketiga perjalanan besar, yaitu Isra wal Mi'raj. Habis itu. Satu lagi Bu ya, nanggu singkat. Terakhir yang keempat yaitu perintah besar. Apa itu disebut perintah besar? Karena perintah sholat 5 waktu. Jadi perjalanan Rasulullah dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit yang ketujuh, untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Yaitu untuk menjemput perintah sholat yang 5 waktu, ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril enggak sanggup untuk bertemu dengan Allah sampai Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril berhenti, kemudian Rasulullah sendiri naik ke aras ke Lauhul Mahfuz bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita Bu, sudah pada dimaklumin. Awalnya 50 waktu, namun keberatan, ada yang ngasih saran Bu, dari Nabi Musa alaihissalam kepada Rasul berat 50 waktu. Bolak-balik sampai 9 kali, akhirnya jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini pun 5 waktu, banyak yang kedodoran. Betul Bu? Banyak yang tidak mengerjakan apalagi ya 50 waktu. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya sholat? Sudah dibahas sesungguhnya tema khusus ya Bu ya. Istimewanya sholat itu yang pertama, sholat diterima oleh Rasulullah sendiri langsung. Dan sholat itu pun bukan ibadah turunan ya Bu, dari nabi-nabi terdahulu. Ada yang bertanya, Ustaz kan sholat zaman dulu juga, jalan para nabi dulu sudah ada. Iya, tapi tidak sama sholatnya seperti sholat Rasulullah. Contoh, sholat subuh terjadi pada Nabi
Adam alaihissalam. Sholat subuh disebut sholat karena berdoa. Nabi Adam berdoa bersyukur kepada Allah karena sudah sampai ke bumi. Diusir dari surga sampai ke bumi, bersyukur. Kemudian terjadi kepada Nabi Yunus sholat asar karena Nabi Yunus ketika naik kapal besar, Nabi Yunus pernah berdosa meninggalkan umatnya, diabsen di kapal besar itu, terjadinya Nabi Yunus yang bersalah, maka Nabi Yunus suruh loncat ke laut, dimakan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan besar gelap dan lain sebagainya. Kemudian ikan tersebut karena Nabi Yunus berzikir terus, perut ikan kepanasan. Akhirnya Nabi Yunus diludahkan pas pada jam sholat asar. Tanda bersyukurnya Nabi Yunus yang sudah keluar dari perut ikan. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya saya tidak memaksakan ya Bu ya, karena sudah siang. Insya Allah nanti ada tema khusus dan sesungguhnya sudah bab tentang keistimewaan sholat dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kajian kita, tema kita, hikmah besar di balik peristiwa Isra Mi'raj. Karena ini mah sejarah itu adalah cerita, makanya cerita waktunya harus banyak. Jamaah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah. Saya akhiri walafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.